selamat pagi GKS Balikpapan. Kami sangat senang dapat bertemu dan beribadah bersama-sama dengan saudara secara virtual di ibadah online GKS hari ini. Dan kami tidak lupa mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami di ibadah online. Berikut beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama, kami rindu mengajak seluruh builders dan leaders untuk menyembah dan berdoa bersama-sama dalam corporate prayer yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 4 sore bertempat di The Hall Pentacity. Informasi yang kedua, seluruh kegiatan dan informasi terbaru dari GKS Balikpapan dapat saudara temukan di website kami di www.gksbalikpapan.org. Dan informasi yang ketiga, GKS on-site service yang diadakan pada tanggal 30 Mei 2021 jam 11.15 WITA bertempat di The Hall Pentacity. Dan informasi yang terakhir, bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening kami yang berikut ini, atau saudara dapat men-scan QR code seperti yang tersedia di layar saudara. Mari saudara, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Good morning church, selamat datang di ibadah GKS Balikpapan pada pagi hari ini. Hari kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Kita percaya bahwa sesuatu terjadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang luar biasa adalah Tuhan kita yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Terima kasih Tuhan. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, stronghold unbroken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh. Come on, church, we sing together. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, stronghold unbroken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. Nothing is impossible. One more time, we sing together. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, stronghold unbroken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh. Come on, church, we sing. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe.
I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, stronghold unbroken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe in you, God. I believe in you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebesaran-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Menyembah Engkau Bapa yang luar biasa teramat baik dalam hidup kami. We worship you Lord in this morning God. We praise your name. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Bawa kami berjalan Tuhan, walau ku berjalan di lembah yang gelap. Tenang jiwa kami Tuhan, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku
serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depan kami terjaga di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Thank you Lord, thank you God. Mari sama-sama katakan Kau yang berkuasa. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari sama-sama katakan lagi. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Kami bersyukur punyalah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Bapa yang hebat.
Hirararabayana maseyana mamu. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu selalu baru setiap pagi. Kasih-Mu tiada yang berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu Bapa. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Hirarabayana maseyana mamu. Shiribikiyana maseyana mamu. Hiribikiyana maseyana mamu. We worship you, our God. We worship you, our Lord. Thank you, God. Jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus. Dia jamah senam hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari sama-sama katakan dia jamah. Dia jamah senam hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, dia jamah senam hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sangat memberkati kita pada pagi hari ini. Saudara dapat kembali duduk
dan jangan lupa menyiapkan buku catatan Anda untuk dapat mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Corporate Group Head Boy Wahyu Raharjo. Salam, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda melalui ibadah online hari ini. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan saya juga berdoa agar iman kita terus diteguhkan di dalam Kristus Yesus. Baik, sebelumnya kembali saya ingatkan atau informasikan seperti yang telah disampaikan beberapa minggu yang lalu oleh Pastor Daniel, bahwa di bulan Mei ini, tepatnya pada tanggal 30 Mei jam 11.15 kita akan mulai kembali dengan ibadah onsite atau ibadah offline. Dan tentu saja secara pribadi saya sangat merindukan ibadah onsite. Saya meyakini ada atmosfer yang berbeda antara ibadah onsite dan online. Namun satu hal yang saya percayai bahwa keberadaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan kita Yesus tidak pernah berbeda, dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dan saya juga percaya kita semua merindukan ibadah onsite tentunya. Dan ibadah onsite akan kita lakukan dengan tetap mentaati prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah onsite wajib untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi link yang nantinya akan di-share melalui media Instagram GKS Balikpapan dan ke setiap grup masing-masing grup home. Dan bagi Anda yang tidak bisa join ibadah onsite karena berada di luar kota atau hal lain, Anda tetap bisa mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKS Balikpapan di jam 5 sore. Baik, itu saja informasi tambahan yang bisa saya sampaikan. Saya undang sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, saya mengajak mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk hari ini, dan kami bersyukur ya Tuhan, kami masih tetap berada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Dan sebentar kami akan duduk diam ya Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman yang diterima boleh benar-benar hidup di dalam setiap kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, mampukan hamba ya Tuhan untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu. Mampukan hamba ya Tuhan untuk bisa berkata-kata dengan baik, dengan bahasa yang sederhana, sehingga bisa mudah dimengerti oleh setiap jemaat yang menyaksikan ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Dan hamba berdoa ya Tuhan, dimanapun jemaat yang hadir pada hari ini menyaksikan ibadah online, mereka benar-benar mengalami kuasa mukjizat daripada Engkau ya Tuhan, mengalami breakthrough di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, akan terjawab melalui pesan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba siap ya Tuhan, dan mampukan hamba untuk melakukan dan menyelesaikan hari ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan amin, amin, amin. Baik, masih dalam tema bulanan kita yaitu miracle atau mukjizat. Saya ingin berbagi mengenai mukjizat. Seringkali tanpa kita sadari, kita selalu berdoa, kita memohon pertolongan untuk hal-hal yang kita rasa ini sepertinya mustahil bagi kita bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita memohon mukjizat itu terjadi dalam hidup kita. Nah, menariknya di sini yang saya mau sampaikan adalah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita memang benar-benar ingin mengalami mukjizat itu? Dan seberapa antusiaskah kita
ingin mengalami mukjizat itu sendiri? Dan apakah kita percaya bahwa kita masih bisa mengalami mukjizat itu? Pertanyaan lainnya, apakah secara mentalitas kita sudah benar-benar antusias dan percaya dengan sungguh-sungguh akan menerima mukjizat itu? Mengapa kita perlu mengerti dahulu bahwa mentalitas itu sangat penting dan menurut saya sangat menentukan kita bisa menerima mukjizat itu sendiri. Kita tahu di dalam Alkitab pada Yohanes 5 ayat 1-9 berbicara tentang mukjizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap seseorang yang sudah 38 tahun sakit dan berada di tepi kolam Bethesda. Kolam Bethesda adalah kolam biasa. Namun ketika malaikat Tuhan mengguncangkan airnya, maka kolam itu akan menjadi supranatural. Sebab barang siapa yang pertama kali masuk ke dalamnya setelah malaikat Tuhan mengguncangkan kolam tersebut, maka apapun penyakit orang itu akan sembuh. Dan orang ini sudah sakit selama 38 tahun. Kalau kita bayangkan, anggaplah orang ini berusia 76 tahun, maka sudah separuh dari hidupnya ia mengalami penyakit ini. Bisa bayangkan betapa berat penderitaan orang ini secara fisik dan secara mental. Menurut saya harus ada iman dalam hati kita untuk bisa percaya dengan sungguh-sungguh agar bisa mengalami mukjizat itu. Kembali lagi kepada orang yang lumpuh ini. Orang lumpuh ini mungkin sudah terlalu lama mengalami sakit. Ada dalam pergumulan dan masalah sehingga sepertinya dia sudah tidak lagi bisa merasakannya atau tidak bisa melihat ada pengharapan. Sampai suatu saat Tuhan membuka mata rohaninya. Dan dia pun mengalami mukjizat kesembuhan. Kita perlu tahu bahwa Tuhan itu tahu dan Tuhan itu sangat tahu apa yang kita alami. Sampai sedemikian lamanya pun Tuhan tahu kita berada di dalam pergumulan itu. Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk kita mengalami mukjizatnya. Mungkin ada di antara kita atau jemaat di tempat ini yang mengalami seperti apa yang dialami oleh orang yang lumpuh di kolam Bethesda tersebut. Mungkin sudah berada di dalam gereja ini 15 atau sampai 20 tahun. Dan sepertinya mukjizat itu tidak terjadi juga. Saya mau katakan bahwa kita harus tetap percaya bahwa Ia, yaitu Yesus Kristus, punya rencana dan agenda yang terbaik buat kita. Sampai nanti ketika mata rohani kita dibukakan, barulah biasanya kita akan mengerti apa yang selama ini yang tidak kita mengerti. Jadi janganlah kita berhenti untuk bertekun di dalam doa. Mari kita kembali kepada orang yang lumpuh di kolam Bethesda tadi. Respon orang yang sakit ini ketika ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Menggambarkan mentalitasnya. Sebab sudah 38 tahun ada di dalam sakitnya. Telah membuat dia tidak bisa melihat adanya jalan keluar atau kesembuhan. Menurut saya ini sangat berbahaya apabila kebenaran atau khotbah yang kita dengar dicampur dengan analisa dan pikiran kita. Dan itu menjadi kebenaran konsep diri sendiri. Karena ini akan berbahaya sehingga bisa melemahkan iman percaya itu. Akan sulit bagi kita untuk mengalami mukjizat itu.
Dan menurut saya jika orang menolak kebenaran yang disampaikan, sekalipun kebenaran itu masuk secara menempelak, itu artinya dia menolak mukjizat Tuhan untuk bekerja mengubah hidupnya. Dan bahaya lainnya adalah ketika kita melihat atau mendengar kesaksian orang yang mengalami mukjizat, kita bersikap skeptis dan sinis. Karena mentalitas negatif yang sudah terbentuk di dalam diri kita. Akibat sudah terlalu lama ada dalam masalah, terlalu lama ada dalam pergumulan, terlalu lama mengalami penyakit. Saya mau ajak kita, mari kita kembali lagi lihat kepada orang lumpuh di kolam Bethesda tadi. Orang lumpuh yang sakit tersebut ketika ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Dia bukannya menjawab, ya aku mau. Ia malah menjelaskan alasannya, mengapa sampai hari itu ia belum mengalami mukjizat kesembuhan. Padahal dari pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus, Yesus hanya butuh jawaban, ya aku mau sembuh. Orang lumpuh ini punya mentalitas yang sudah menyerah dan sepertinya sudah tidak ada lagi pengharapan baginya. Dan hari ini saya mau ajak, mari kita bukalah hati kita dan terhubunglah dengan pesan Roh Kudus yang akan kita terima pada hari ini. Kita harus percayai di dalam firman Tuhan ada kuasa kesembuhan. Di dalam firman Tuhan ada mukjizat. Di dalam firman Tuhan ada terobosan finansial. Di dalam firman Tuhan ada banyak hal yang mustahil bagi kita. Itu akan terjadi. Dan Tuhan akan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin sekarang ini ada di antara jemaat yang sedang mengalami jalan buntu. Vonis dokter yang terhadap penyakitnya yang dialami. Terjerat oleh berbagai masalah dan persoalan. Sekali lagi saya katakan tetaplah dan teruslah bertekun di dalam doa. Baik, mari kita masuk di dalam poin yang akan saya sharingkan pada hari ini. Hari ini saya beri judul sharing saya yaitu adalah alami mukjizatmu sekarang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengalami mukjizat itu? Alami mukjizatmu. Yang pertama adalah jangan kasih kendor roh kita. Saya ulangi sekali lagi, jangan kasih kendor roh kita. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yes, firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, dan bersabarlah dalam kesesakanmu, dan bertekunlah terus di dalam doamu. Artinya Tuhan mau, jangan kendorkan iman kita. Jangan kendor iman kita hanya karena pengharapan kita belum tergenapi. Kita harus mengerti bahwa mukjizat tidak terjadi atau kita alami hanya karena kita mengerti firman Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan tapi iman kita kendor. Kita mengerti firman Tuhan tapi kita nggak punya semangat. Ini yang akan melemahkan iman kita, yang akhirnya mukjizat itu sulit kita alami. Tetaplah percaya bahwa Allah kita itu hidup dan Dia peduli akan kita. Apa yang sudah diambil oleh musuh, percayalah akan Tuhan kembalikan kepada kita. Kita tahu
apa yang dialami oleh seorang wanita pendarahan yang mengalami kesembuhan, dan begitu pula yang dialami oleh seorang Rasul Paulus yang kita ketahui begitu banyaknya orang percaya yang dibunuh, namun saat dia mendengar suara Tuhan, mukjizat terjadi. Yang tadinya begitu bengis dan begitu jahat, Tuhan ubah tuh hatinya menjadi orang yang penuh dengan kasih terhadap orang-orang percaya lainnya. Dan beberapa contoh tokoh Alkitab yang kita tahu mengalami mukjizat kesembuhan, mukjizat pemulihan terjadi. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu beberapa tokoh Alkitab yang mengalami mukjizat itu, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizat sampai hari ini? Saya coba kutip pernyataan dari Pastor Daniel. Katakan, mukjizat terjadi ketika kita bisa melihat Yesus dari dimensi kebenaran dan dimensi kasih karunia. Seseorang itu harus percaya dan menerima kebenaran Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat terlebih dahulu. Baru dia bisa mengalami kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu adalah gambaran sebuah mukjizat yang kita terima. Sesuatu yang gak bisa kita dapat tapi diberikan secara cuma-cuma. Sesuatu yang gak layak kita terima tapi kita diberikan dengan gratis. Itu ada sesuatu anugerah yang besar yang kita terima. Ada mukjizat yang besar yang kita terima, ya, adalah keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak lagi sanggup melakukan mukjizat. Saya mau katakan hanya karena pengharapan Anda belum tergenapi. Jadi jangan pernah berpikir, Tuhan ini udah gak sanggup memberikan mukjizat. Mukjizat udah gak ada lagi. Ingatlah, Tuhan itu hidup dan Dia tahu kapan waktu yang terbaik mendatangkan mukjizat bagi kita. Jadi jangan kecewa atau bahkan marah kepada Tuhan karena semua pengharapan kita belum terjawab atau tergenapi. Ingatlah, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tahu persis kapan waktu yang terbaik untuk kita. Yang kedua yang mau saya bagikan adalah bagaimana kita bisa mengalami mukjizat kita. Percaya saja dan datang kepada Tuhan. Kita harus berpikir dan belajarlah berpikir berbeda dari pola pikir orang pada umumnya. Kalau dunia punya ukuran percaya itu butuh pembuktian yang nyata dahulu, lalu percaya, namun berbeda dengan anak-anak Tuhan, yaitu percayalah dahulu. Disinilah saya melihat adanya pendisiplinan iman dan ada proses dalam perjalanan menuju kepada mukjizat tersebut. Kita baca di firman Tuhan Markus 5 ayat 25 sampai 29 dalam terjemahan bebasnya. Firman Tuhan berkata seperti begini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tidak disebutkan siapa nama perempuan ini. Tetapi dikatakan ia telah berobat kemana-mana, namun tak kunjung sembuh.
ini adalah penderitaan yang berat yang seperti yang dialami oleh seorang yang lumpuh di kolam Bethesda tadi. Mirip-mirip seperti itu. Saya yakin dan percaya secara fisiknya dia menderita, bahkan secara mentalnya pun dia menderita. Karena usahanya untuk memperoleh kesembuhan itu selalu gagal. Dia selalu menggunakan apa yang ada padanya. Bahkan tadi dikatakan, semua yang ada padanya telah habis untuk biaya pengobatan. Tapi perempuan ini telah mendengar tentang Yesus menyembuhkan orang sakit. Dari dia mendengar, muncul rasa iman dan percayanya ingin sembuh. Dan ia coba untuk mendatangi Yesus. Karena perempuan ini percaya dan ia datang kepada sumber, yaitu Yesus. Dia percaya bahwa Yesus adalah sumber mukjizat itu, sumber kesembuhan itu. Kita belajar dari iman seorang perempuan ini, bahwa untuk mengalami mukjizat dimulai dengan percaya dan tahu harus kemana kita mencari mukjizat itu. Meninggalkan hidup lama dan mengikuti Yesus adalah salah satu kunci kita mengalami mukjizat. Yesus adalah mukjizat itu sendiri. Jadi bisa dipastikan jika kita ingin mengalami mukjizat itu, maka kita harus tahu kemana kita harus mencari mukjizat itu. Minggu kemarin, Brother Andri sangat bagus membagikan dengan tema fokuslah pada sumbernya. Amin. Ya, jika kita ingin mengalami mukjizat, kita harus fokus kepada sumbernya. Wanita pendarahan ini dia fokus kepada sumbernya, yaitu Yesus. Dia fokus kepada pribadinya, yaitu Yesus. Saya mau katakan bahwa mukjizat bisa terjadi karena didasari dari keputusan kita. Maukah kita melangkah bersama Tuhan? Maukah kita percaya kepadanya? Maukah kita mengikuti perkataan firman-Nya? Ini adalah sesuatu yang baik kita pelajari dari perempuan pendarahan ini. Waktu dia mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit, dia berani mengambil keputusan melangkah untuk mendatangi pribadinya itu. Saya mau katakan, mari datang dan hampiri pribadinya agar bisa mengalami mukjizat itu. Poin yang ketiga yang mau saya bagikan adalah iman dan kerendahan hati. Akan sulit buat kita menerima mukjizat jika kita tidak memiliki akses menuju mukjizat itu. Akses untuk menuju mukjizat itu dibutuhkan iman. Jadi, saya mau bilang bahwa iman itu ibarat kunci untuk membuka pintu-pintu mukjizat itu. Karena dengan iman, artinya dengan iman kita tahu kepada siapa yang kita percayai. Karena tanpa iman, artinya kita tidak mengandalkan Yesus, tetapi kita mengandalkan usaha sendiri. Saat kita mengandalkan usaha sendiri, artinya tidak ada kerendahan hati kita. Sebab sekali lagi saya mau katakan, selain iman, dibutuhkan juga kerendahan hati untuk bisa menerima mukjizat itu. Sikap kerendahan hati adalah salah satu kunci juga kita bisa menerima mukjizat itu. Mari kita belajar dari tokoh Alkitab, kisah seorang perwira di Kapernaum yang saya yakini adalah orang yang punya iman dan kerendahan hati. Kita buka di Matius 8 ayat 5 sampai 10.
Firman Tuhan katakan seperti begini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, ini aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergilah,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Perwira ini dengan kerendahan hatinya mendatangi Yesus. Kita tahu bersama bahwa untuk seorang hambanya, seorang perwira ini dengan sendirinya mendatangi Yesus. Kita tahu bahwa kalau perwira itu pastinya punya posisi ya. Mungkin dia bisa saja cukup katakan atau memberikan perintah kepada bawahannya untuk, "Pergilah, jumpai Yesus dan sampaikan bahwa ada seorang yang perlu pertolongan disembuhkan dari sakit." Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh seorang perwira ini. Justru dia mencoba mendatangi Yesus sendiri. Dan menurut saya inilah yang dilihat oleh Yesus dari perwira ini. Yesus bukan hanya melihat imannya, tapi Yesus melihat ada kerendahan hati dari perwira ini. Sebab Yesus mencoba menawarkan untuk pergi ke rumahnya, pergi ke rumah perwira tersebut untuk melakukan penyembuhan. Tetapi perwira itu keberatan dan menyarankan Yesus cukup berikan perintah kesembuhan di mana Yesus berada. Dan dia percaya bahwa cukup mengatakan bahwa sembuh, hambanya akan sembuh. Dan di sini Yesus sangat terkesan akan perintah ini. Dan Yesus melihat ada keyakinan yang kuat dari seorang perwira ini. Dan ada sikap kerendahan hati yang ditunjukkan oleh perwira tersebut. Itu sebabnya di saat yang bersamaan dengan tempat yang berbeda, seorang hamba dari perwira itu mengalami kesembuhan. Yesus melihat ada sesuatu yang berbeda dari perwira ini. Itu sebabnya dia dikatakan bahwa tidak pernah ditemukan di antara orang Israel iman seperti ini. Iman dan kerendahan hati adalah kunci kita menerima mukjizat itu. Saya katakan sekali lagi, iman dan kerendahan hati adalah kunci kita untuk menuju mukjizat itu. Sedikit sharing yang mau saya sampaikan sebagai penutup. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya merasa hidup saya dulu terikat dengan alkohol, narkoba, dan
bahkan rokok, dan saya berpikir tidak ada jalan keluar untuk bisa lepas dari ini. Hidup saya penuh ketergantungan dengan narkoba, rokok, alkohol. Dan sepertinya kalau saya nggak menyentuh narkoba, nggak menyentuh rokok, nggak menyentuh alkohol, sepertinya tidak ada rasa percaya diri. Tidak ada sesuatu yang bisa saya banggakan. Sampai satu titik di mana saya merasa ada yang hilang dari diri saya. Dan saya sadar bahwa saya telah jauh dari pribadinya. Singkat cerita, akhirnya saya memutuskan untuk datang kembali kepada pribadinya, yaitu Yesus. Saya ingat betul di mana waktu itu saya duduk di bawah gapura rumah tetangga saya. Dan saya menangis sejadi-jadinya di tempat itu. Dan waktu itu saya ingat sekali bahwa banyak orang lewat dari depan gapura itu, tapi saya nggak peduli. Saya seperti anak kecil duduk di bawah gapura menangis sejadi-jadinya. Dan saya nggak tahu kenapa saya bisa begitu gitu loh. Saya nggak menyadari kenapa saya bisa menangis jadi-jadinya seperti begitu. Waktu saya menangis jadi-jadinya, saya sambil berkata, tolong aku Tuhan. Aku sudah nggak kuat, aku nyerah. Waktu itu saya ingat lagu yang saya nyanyikan sambil terseduk-seduk saya menangis. Yaitu, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dan waktu itu saya minta Tuhan, Tuhan, kalau saya ini dikasih kesempatan untuk bisa hidup lebih baik, izinkan saya untuk melayani-Mu. Singkat cerita, hanya sampai di situ, saya berkata, Tuhan, dengan nangis terseduh-seduh, keesokan harinya sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi sesuatu yang langsung berubah. Dan itu terus terjadi berhari-hari. Saya merasa ada yang kosong dalam hati saya. Saya terus berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Sampai satu titik saya percaya, sejak saat itu waktu saya percaya bahwa sejak dimulai waktu saya duduk di bawah gapura sambil menangis, sambil berkata aku menyerah Tuhan, sambil berkata izinkan aku kalau aku punya masih kesempatan. Saya percaya Tuhan mendengar dan melihat apa yang saya katakan. Dan singkat cerita, Tuhan bawa saya sampai hari ini bisa bebas dan melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan yang dulu saya anggap itu membuat saya menjadi percaya diri. Saya tidak lagi suka dengan alkohol, enggak lagi suka dengan narkoba, enggak lagi suka dengan rokok. Padahal teman-teman saya seringkali saya jumpai mereka berkata bahwa kok bisa sih kamu berhenti merokok? Kok bisa sih kamu berhenti minum alkohol? Saya coba tanya, apa yang masih kamu lakukan sampai hari ini? Saya udah gak pakai narkoba lagi. Oh, tapi saya masih belum bisa lepas dari rokok. Tapi saya belum bisa lepas dari alkohol. Saya masih minum alkohol, saya masih merokok. Dan mereka ada rasa keinginan untuk berhenti atau lepas dari rokok dan alkohol. Mereka katakan itu. Tapi mereka selalu gagal lagi. Saya katakan kepada mereka bahwa
Kalau kita pakai usaha kita sendiri pasti nggak akan mampu. Pasti akan gagal lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Mereka sampai menggunakan trik, biasanya habis makan, itu kan kalau sudah kebiasaan merokok, habis makan tuh enak sekali merokok biasanya. Mereka udah ganti trik dengan habis makan, mengemut permen, tapi gagal lagi. Waktu mereka katakan itu, saya melihat bahwa, dan saya percaya, apa yang terjadi pada saya sampai hari ini, ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang memampukan saya untuk bisa benar-benar meninggalkan semua itu. Hal-hal yang dulu saya anggap sangat menyenangkan, ternyata semua sia-sia. Semua yang dulu saya anggap baik, ternyata tidak memberikan nilai tambah di dalam hidup saya. Dan menurut saya, ini adalah bagian dari pengalaman mukjizat saya. Sesuatu yang Tuhan ubah. Saya percaya, mungkin di luar sana masih banyak orang percaya lainnya yang masih sulit melepaskan kebiasaan alkohol, kebiasaan rokok, atau mungkin masih menggunakan narkoba. Tapi di dalam hati mereka punya kerinduan untuk melepaskan itu. Di dalam hati mereka punya keinginan yang sangat besar untuk melepaskan itu. Tapi gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Saya mau katakan, come on, ayo. Datang dan hampiri dia. Hampiri pribadinya. Karena kalau kita terus berusaha mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan mampu. Kita butuh mukjizat. Kita butuh kuasa Tuhan yang memampukan kita. Kita butuh kasih karunia Tuhan yang terus memampukan kita. Kesimpulannya, saya mau katakan, come on, alami mukjizatmu. Matius 19 ayat 26 dalam terjemahan bebas. Firman Tuhan katakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagimu manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Wow. Come on teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan alkohol, narkoba, rokok. Tapi di dalam hati saya tahu punya kerinduan untuk lepas dari itu. Ingat, firman Tuhan katakan tadi. Dengarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan percayalah kepada janji-janjinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa sharing firman Tuhan pada hari ini bisa membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Bisa membuat iman kita terus semakin diteguhkan di dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya bahwa mukjizat Tuhan itu masih ada. Dan Tuhan mau mengubah hidup kita. Pertanyaannya kembali lagi kepada kita. Apakah kita mau mengalami mukjizat itu? Apakah kita mau mengalami mukjizat kita yang telah Tuhan siapkan? Dan kalau sampai hari ini ada di antara kita yang masih terus bergumul dan berdoa, membutuhkan jawaban dari Tuhan, teruslah bertekun di dalam doa. Teruslah percaya kepada Tuhan. Jangan kasih kendor.
rohmu terusnya menyala-nyala. Terus percaya dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini atas kebenaran firman yang telah kami terima ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman yang kami terima benar-benar bisa teraplikasi di dalam setiap kehidupan kita, teraplikasi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mampukan setiap kami ya Tuhan untuk bisa terus berjalan menuju kepada mujizat itu. Karena kami sebagai manusia, kami tahu ya Tuhan, kami terbatas ya Tuhan. Kami lemah ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, terus ingatkan kami ya Tuhan. Terus sadarkan kami ya Tuhan. Agar kami bisa terus dekat kepada pribadi-Mu. Agar kami bisa terus fokus kepada pribadi-Mu. Agar kami bisa terus datang kepada pribadi-Mu setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pewahyuan firman-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap benih kebenaran disampaikan pada hari ini ya Tuhan. Engkau yang menyingkapkan kepada setiap jemaat yang menyaksikan ya Tuhan. Dan setiap benih yang disampaikan pada hari bisa diterima oleh jemaat dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan dan ibadah onsite. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk corporate group head Boy Wahyu Raharjo untuk firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kepada saudara untuk dapat subscribe, like, dan share, dan juga tidak lupa menekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi dari channel GKS Balikpapan. Taati seluruh protokol kesehatan yang diberlakukan. Happy Sunday and God bless you.